penjelasan yang sangat menarik dan diskusi ya mungkin ya, karena namanya Ocean Talks, kita ngobrol tentang laut, kita ngobrol tentang lautan. Sore hari cerah di Surabaya, sangat cerah. Siapkan kopi dan cemilan biar kita bisa lebih asik ngobrolnya. Oke, dari penjelasan Mas Alam dan Mas Anta, saya kira sangat komprehensif mengenai potensi sumber daya, kemudian bagaimana intrusi, pelanggaran wilayah yang ada di Laut Natuna, pencurian ikan, IUU fishing dan yang lainnya. Saya coba untuk mengajak hadirin semua untuk berdiskusi mengenai bagaimana Laut Natuna Utara, bagaimana kemudian hubungannya dengan Laut Cina Selatan, konfliknya, secara geopolitik dan dinamika perkembangannya. Nah, kalau kita bicara mengenai Laut Natuna Utara, kita nggak akan lepas dari Laut Tiongkok Selatan. Ini sudah baku ya, Laut Tiongkok Selatan ya, tidak boleh menggunakan istilah Laut Cina Selatan lagi, kata Pak SBY. Nah, foto di samping ini adalah foto Presiden Jokowi tahun 2017 yang lalu ketika kapal KRI Imam Bonjol 535 berada di Laut Natuna Utara. Presiden sengaja rapat kabinet Bidang Polkam di kapal itu setelah insiden antara kapal yang sama dengan kapal penjaga pantai Cina dan kapal nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Mohon maaf Kang Suryo, saya potong sebentar. Ini bisa di full screen nggak Kang? Kayaknya di layar saya masih belum kelihatan di full screen. Oke, di tempat saya sudah full screen. Ya mohon maaf ya ini. Ya. Atau oke. Sudah? Nggak, belum Kang. Sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, kalau kita bicara mengenai Laut Tiongkok Selatan, konflik di Laut Tiongkok Selatan itu ada 5 negara yang berkonflik di situ. Yang pertama adalah Tiongkok, Cina, kemudian Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Taiwan ada, tapi Taiwan progresnya dalam konflik tidak terlalu signifikan. Nah, yang harus menjadi catatan adalah Indonesia bukan negara claimant. Kita bukan negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Itu yang pertama, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, kemudian di situ ada negara claimant dengan negara non-claimant, negara kelima negara itu dan Indonesia. Kemudian juga ada faktor eksternal untuk geopolitiknya. Apa yang mempengaruhi situasi konflik yang ada di Laut Tiongkok Selatan. Nah, untuk pihak eksternal yang paling prominent, yang paling menonjol itu adalah Amerika. Amerika itu sangat kuat pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Influence, kemudian dia punya juga hubungan alliance dengan negara yang sedang berkonflik di Laut Cina Selatan. Kalau kita bicara mengenai sejarahnya, sejak Konferensi San Francisco 1952, secara tradisional Amerika pasca Perang Dunia Kedua punya hubungan yang dinamakan sebagai hub and spoke dengan negara-negara yang ada di Pasifik. Hubungan Amerika dengan Taiwan itu aliansi, hubungan Amerika dengan Korea Selatan itu aliansi, hubungan Amerika dengan Jepang itu aliansi, hubungan Amerika dengan Filipina itu juga aliansi. Nah, Laut Cina Selatan itu juga saat ini menjadi kebijakan luar negeri Amerika. Pada pemerintahan Obama, Amerika memberlakukan kebijakan rebalance. Kalau kita semua pernah dengar, rebalance itu adalah kebijakan Amerika untuk menempatkan pasukan militernya yang tadinya, khususnya Angkatan Laut ya, yang tadinya proporsinya adalah 60-40. Artinya 60% kekuatan Angkatan Laut Amerika tadinya ada di Atlantik, 40 ada di Pasifik. Nah, setelah kebijakan rebalance, Laut Amerika itu dibagi proporsinya menjadi 50-50. 50 di Pasifik, 50 di Atlantik. Kenapa 50% di Pasifik? Karena faktor Cina, karena faktor kebangkitan Cina dan faktor kebangkitan Rusia. Maka Amerika merasa perlu untuk menempatkan lebih banyak pasukannya, kekuatan militernya untuk tujuan politik di Pasifik. Nah, kalau kita lihat di mana aja Amerika kemudian menempatkan pasukannya, ada
Ada di mana di Jepang ini ada armada ke-7. Ini udah sangat tradisional ya, ini kekuatan utamanya di Okinawa. Kemudian di Guam, ini ada, bahkan di sini ada B2 pembom B2 Spirit. Di sini ada satu Carrier Strike Group kapal induk kelas Nimitz dengan mungkin hampir seratusan pesawat F-18 di atasnya, pasukan, marine dan yang lainnya. Kemudian di Hawaii ini adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika. Di Filipina, Subic ini diaktifkan lagi dalam skala yang terbatas. Kemudian di Australia, di Darwin, kita dulu sempat ribut-ribut. Darwin mau di ini Amerika, mau apa namanya, dibangun pangkalan udara Amerika. Ya jelas, karena ini adalah masuk dalam kebijakan rebalance dan insya Allah ini tidak menjadi ancaman yang signifikan bagi Indonesia, tapi ini memang bagian dari kebijakan Amerika untuk rebalance pivot dengan kekuatan Cina saat ini. Nah, jauh ke selatan di Samudra Hindia, di sini ada pulau yang namanya Diego Garcia, pulau tidak berpenghuni yang saat ini digunakan oleh Amerika sebagai pangkalan angkatan laut dan angkatan udara. Dari sini mereka bisa memobilisasi kekuatan dengan cepat ke Laut Cina Selatan. Dari sini mereka bisa memobilisasi dengan cepat kekuatan ke Laut Cina Selatan. Mungkin pertama dalam sejarah kita bisa mengartikan apa itu artinya. Juli kemarin Amerika mengirimkan 2 CSG, Carrier Strike Group, ke Laut Cina Selatan. Jadi 2 CSG itu terdiri induk. CSG itu yang namanya grup, tentu kalau itu tidak bergerak sendirian, tapi dia bergerak secara grup, secara tim. Nah, dalam grup itu ada destroyer, di grup itu ada kapal logistik, di grup itu juga ada kapal selam dengan kekuatan nuklir, penggerak nuklir. Senjatanya itu rahasia, apakah nuklir ataukah konvensional, tapi yang jelas grup itu bergerak ke Laut Cina Selatan. Amerika selalu menggunakan cara-cara diplomasi militer, diplomasi pertahanan ketika di satu titik cenderung meningkat eskalasinya. Ingat, tahun yang lalu Amerika bahkan menempatkan 3 CSG sekaligus di Laut Asia Timur ketika Kim Jong-un ngeyel melakukan uji coba nuklir secara terus-menerus sebelum kemudian ada peredaan ketegangan dan ketemu dengan Presiden Trump di Singapura, di Shangri-La. Nah, selanjutnya Menlu Pompeo mengeluarkan statement bahwa apa yang dilakukan oleh China ini Juli yang lalu. Kita bisa cek di websitenya Kementerian Luar Negeri Amerika Juli yang lalu, bahwa apa yang dilakukan China di Laut Cina Selatan adalah tindakan yang di luar melanggar hukum internasional, melanggar hukum laut dan yang lainnya. Narasinya sangat normatif, narasinya sangat bagus mungkin, tapi kemudian ketika kita elaborasi lebih dalam, bagaimana sebuah negara yang tidak meratifikasi kesepakatan UNCLOS bisa memperingatkan negara yang lain yang sampai dengan saat ini setahu saya Cina itu masih meratifikasi UNCLOS dan Amerika tidak meratifikasi UNCLOS. Nah, ini adalah beberapa berita yang ini ada 2 CSG itu kemudian dikirim ke Laut Cina Selatan untuk untuk latihan. Kemudian diplomasi menggunakan B-52. Ini adalah pesawat pembom berkemampuan nuklir, bisa melakukan perang nuklir terbesar saat ini, pembom terbesar saat ini, sudah beroperasi hampir 60 tahun tapi masih beroperasi untuk melakukan latihan bersama 2 CSG ini di Laut Cina Selatan. Jadi pesannya itu jelas. Amerika itu kan secara tradisional selalu menggunakan pesan-pesan untuk untuk memperlihatkan siapa saya, apa posisi saya di situ, apa kepentingan saya di situ. Seperti di Karibia misalnya, di Amerika Latin misalnya, Amerika selalu beranggapan bahwa wilayah itu adalah halaman belakang saya. Nah, di Pasifik ini adalah halaman samping saya. Di Atlantik itu adalah halaman depan saya. Nah, mungkin di Laut Cina Selatan itu adalah kolamnya Amerika mungkin. Jadi jangan sekali-sekali Cina main-main di kolamnya Amerika. Mungkin itu pesannya.
Nah, ini tadi sudah dijelaskan mungkin ya sama Kang Alam atau Kang Anta bagaimana Natuna memiliki nah, ada 56 triliun kaki kubik, tapi dari laporan Kementerian SDM ini banyak bercampur dengan CO2. Jadi untuk ekstraksinya memerlukan biaya yang besar untuk teknologi dan untuk yang lainnya. Ini saya skip aja. Nah, ini adalah wilayah Kepulauan Natuna. Ini adalah Kepulauan Natuna ini di pointer saya. Kepulauan Natuna itu wilayah lautnya ada dua. Yang pertama adalah wilayah kedaulatan, wilayah teritorial Indonesia yang biru ini, yang biru. Kemudian di situ juga ada wilayah zona hak berdaulat Indonesia atau ZTE Indonesia. Negara kepulauan itu dan ZTE yang ada di sini adalah ZTE Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini adalah 200 mil dari wilayah terluar. Nah, irisan antara Nine Dash lainnya Cina dengan kemudian dengan ZTE Indonesia itu ada di mana? Ini adalah Nine Dash lainnya Cina. Kemudian ini adalah ZTE-nya Indonesia. Ini adalah irisannya. Ini adalah wilayah yang Indonesia tidak pernah memberikan statement bahwa ini adalah sengketa. Cina juga tidak pernah memberikan statement bahwa ini adalah sengketa. Tapi yang jelas di sini beberapa kali terjadi insiden. Mulai dari tahun 2014, 2017, dan kemarin yang terakhir antara TNI AL, Bakamla, PSDKP misalnya dengan kataupun tidak pernah kekuatan militer yang adalah US China Coast untuk mengawal kapal penjaga kok yang tadi dikatakan bahwa ini adalah wilayahnya Cina. Cina mau mengklaim dengan apa? Klaimnya ya yang paling gampang traditional fishing ground karena kalau kita lihat kalau mau pakai klaim yang didasarkan pada hukum laut internasional, ini wilayah terluar Cina itulah Pulau Hainan ini yang ada di pointer saya ini. Untuk sini kurang lebih 2000 mil laut, sangat tidak mungkin. Jadi klaim sejarah yang sampai dengan saat ini selalu didengungkan oleh Cina. Ini adalah irisannya. Ini adalah wilayah Indonesia, ini adalah wilayah zona tambahan 24 mil, ini adalah wilayah ZTE. Ini ZTE-nya Vietnam. Kalau tidak salah di kolom laut ini masih ada masih belum clear juga overlapping ZTE antara Indonesia dengan Vietnam. Yang kemarin juga ada insiden kapal ya di sini ya, kapal Coast Guard dan kapal nelayan Vietnam yang mencuri ikan di Indonesia. Nah, ini Laut Natuna Utara. Jadi kesimpulan yang kedua adalah wilayah Laut Natuna Utara itu adalah wilayah ZEE Indonesia, wilayah zona hak berdaulat, bukan wilayah kedaulatan. Apa yang boleh dilakukan oleh Indonesia di wilayah hak berdaulat, apa yang boleh dilakukan oleh negara lain di wilayah hak berdaulat. Siapa yang paling berhak di situ? Karena ini adalah wilayah terusan dari wilayah teritorial Indonesia, maka ZTE ini disebut sebagai ZTE Indonesia. Kita melalui pasal 56 UNCLOS, kita berhak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Kita berhak untuk melakukan konservasi, pengelolaan sumber daya kekayaan alam. Berarti kita boleh menangkap ikan di situ. Kita boleh memberikan konsesi kepada perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya mineral misalnya. Dan yang lainnya. Nah, hak negara lain, ini ada di pasal 58 UNCLOS, seluruh negara, baik negara berpantai maupun landlocked, sesuai dengan pasal 87,
bisa dan Innocent Cage itu boleh menggunakan sebagai sarana navigasi kapal maupun navigasi udara, kapal permukaan maupun kapal bawah permukaan, kapal selam. Boleh loh menempatkan kabel dan pipa-pipa di situ untuk kepentingannya, tetapi tidak boleh menangkap ikan, tetapi tidak boleh melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya yang ada di situ. Dan itu mengacu pada artikel 58 yang ada di UNCLOS. Nah, upaya Indonesia apa untuk sebagai presence kehadiran negara di Natuna Utara? Tapi nanti jangan kaget bahwa nanti mungkin hasilnya adalah anti klimaks. Tahun 2017, tanggal 14 Juli, pemerintah Kemenko Maritim itu mengeluarkan peta baru Indonesia. Kenapa ada peta baru? Karena ada 5 segmen kolom laut yang diperbaharui. Apa dampaknya? Wilayah laut kita bertambah. Kok bisa bertambah? Karena kita menyelesaikan perjanjian segmen, saya lupa segmen berapa, overlapping claim kita dengan Singapura, dan itu sudah clear. Kemudian kita berhasil menyelesaikan overlapping claim wilayah yang ada di selatan Filipina, dan itu sudah clear, wilayah laut kita bertambah. Dan saat ini sepertinya sudah dalam proses ratifikasi di DPR. Jadi kita sudah nggak ada wilayah, sudah nggak ada overlapping claim dengan Filipina dan Filipina secara keseluruhan, kemudian dengan Singapura di salah satu segmen laut. Nah, salah satu lainnya yang kemudian menjadi yang menjadi pembaharu dari peta itu adalah ada kolom laut di blok DA apa tadi di wilayah laut Natuna Utara yang kemudian di wilayah Laut Cina Selatan yang kemudian oleh pemerintah Indonesia diberi nama Laut Natuna Utara. Nah, ketika itu Deputi 1 Kemenko Maritim Pak Arief Hafaz Ogroseno, diplomat dan kemudian saat itu beliau menjadi deputi di Kemenko Maritim, mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang istimewa. Kita hanya menyamakan dengan Kita hanya menyamakan dengan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di wilayah itu. Siapa stakeholdernya? Stakeholdernya adalah mereka yang melakukan eksplorasi sumber daya di situ, mereka yang biasa menangkap ikan di situ atas izin dari pemerintah Indonesia. Mereka biasa menyebut kolom laut itu sebagai Laut Natuna Utara. Oke, akhirnya wilayah itu dinamakan sebagai Laut Natuna Utara. Tadinya nggak ada nama khusus, yang ada ya wilayah itu masuk dalam wilayah Laut Cina Selatan. Tapi bukan berarti itu punya Cina ya, itu. Nah, setelah itu maka kemudian laut itu dikenal sebagai wilayah Laut Natuna Utara. Nah, ini di sini ada Pak Arief Hafaz Ogroseno. Nah, sempat juga saya tulis di koran tertua di Yogyakarta, yaitu Kedaulatan Rakyat pada saat itu. Nah, kemudian sampai di situ. Nah, peristiwa itu, penamaan kolom laut itu Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang ada di segmen ZEE Indonesia itu tidak jauh dari peristiwa penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut terhadap kapal nelayan Cina di wilayah itu beberapa bulan sebelumnya. Saya tulis juga di 1 bulan sebelumnya, saya tulis juga di KR pada saat itu. Dan ini adalah Presiden Jokowi ketika memimpin rapat terbatas bidang Polkam di atas kapal KRI Imam Bonjol pasca. Nah, ketika Pak Jokowi juga ini sampai dibuat karikatur oleh media media Filipina, Manila Tribune kalau nggak salah. Jadi ini kayak nggak salah ini Pak Duterte ya ini ya. Rodrigo Duterte dibilangi sama rakyatnya, wow, just look at Jokowi, go. Dia berani melawan Cina di sini di Laut Cina Selatan. Sementara Duterte menyerah bendera putih, kemudian bawa jerigen isi bahan bakar, karena mungkin ini adalah sindiran bahwa dia melakukan politik dagang dengan Cina
Dia nggak ribut lagi tentang Scarborough Shoal, tidak ribut lagi tentang Spratly, karena Cina memberikan bantuan-bantuan kepada Filipina pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks Laut Cina Selatan, nah, atau Laut Natuna Utara ini? Satu, kita bukan negara claimant, tapi pelanggaran wilayah ZEE direspon oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah jalur diplomasi dua arah Indonesia-Tiongkok. Nota diplomatik protes keras yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan berbalas dengan Cina. Balasan Cina normatif. Kita protes bahwa ini adalah wilayah ZEE Indonesia dan gini-gini. Balasan Cina normatif. Tapi ada satu underline, yaitu ini adalah wilayah tradisional fishing ground. Itu yang selalu diulang oleh Cina. Kemudian, karena ini adalah hotspot, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya. Nah, kalau dalam studi hubungan internasional, upaya itu disebut sebagai upaya sekuritisasi. Upaya extraordinary untuk menumbuhkan rasa aman. Tapi harus cepat, karena kita butuh segera, urgensinya tinggi. Nah, langkah yang dilakukan adalah ada penguatan basis Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat di wilayah Natuna. Lanut Ranai itu kemudian ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa menampung pesawat tempur TNI AU untuk berada di situ. Jadi Lanut Ranai itu bukan home base bagi fighter Angkatan Udara ya, tapi secara periodik sejak tahun 2014 atau 2015 pesawat tempur Angkatan Udara itu berpangkalan di situ. Yang berpangkalan di situ antara Sukhoi 27, Sukhoi 30 dari Makassar, dari Lanut Makassar, atau F-16 dari Lanut Madiun, atau F-16 dari Lanut Rusmin Nurjadin Riau. Jadi secara berkala mereka gantian untuk berada di Natuna. Latihan gabungan yang dilakukan oleh TNI juga beberapa kali mengambil tempat di Natuna. Itu adalah pesan yang menurut saya adalah pesan bagi siapapun yang mencoba untuk mengusik wilayah itu, bahwa kita dengan kekuatan yang ada, kita siap untuk merespon, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kehadiran presence dan patroli secara berkala dari TNI dan Bakamla secara kontinu. Nah, kemampuan Bakamla ini saya kira menjadi catatan yang harus harus dielaborasi dan harus mendapatkan perhatian, karena sejatinya tugas mengamankan keamanan wilayah ini adalah tugas institusi sipil, walaupun TNI AL juga bisa melakukan tugas itu karena mereka punya constabulary function. Fungsi penegakan hukum. Nah, apa yang dilakukan oleh TNI AL, Indonesia melalui TNI AL di wilayah itu beberapa kali menangkap kapal Cina, itu adalah fungsi penegakan hukum yang dimiliki oleh TNI AL. Itu. Nah, kebijakan cepat terkait isu Natuna, reaksi Presiden pasca insiden menggunakan KRI Imam Bonjol tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian penamaan kolom laut Natuna Utara. Sedikit kita bahas ini mengenai sekuritisasi, ya. Sekuritisasi merupakan proses yang dilakukan oleh aktor negara untuk mentransformasikan masalah keamanan atau bentuk lain dari politisasi yang mungkin memakai cara-cara yang luar biasa demi mewujudkan rasa aman, kata Barry Busan. Intinya, kita akan menggunakan cara yang extraordinary untuk menumbuhkan rasa aman, cepat. Kalau itu menggunakan prosedur, mungkin kita harus konsultasi dengan DPR. Kalau kita menggunakan prosedur, mungkin pemerintah harus dengar pendapat dari publik, tapi ini butuh cepat. Makanya kemudian kebijakan itu harus cepat. Nah, dalam hubungan internasional, ini ada wadahnya yang namanya sekuritisasi. Namanya adalah konsep sekuritisasi. Nah, tapi mohon nanti ada feedback dari teman-teman semua. Ini 2 bulan setelah Juli 2017, ketika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengumumkan peta baru dari Indonesia yang salah satunya adalah kolom laut di Laut Cina Selatan berubah. 2 bulan kemudian, bulan September 2017, ternyata dianulir oleh Menko Kemaritiman, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, bahwa
ini dari Kompas, bahwa tidak ada pengubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Ini dari Merdeka.com, tidak ada perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kemudian ini bahkan di situ ada yang mewawancarai, saya belum pernah memberikan keputusan resmi penamaan pulau. Memang ada wacana mengubah penamaan. Kalau ini yang disebut di sini adalah pulau, memang bigu karena yang kemudian dirubah namanya adalah kolom laut Natuna Utara. Nah, di sini yang mengeluarkan pernyataan itu nggak ada tanda tangan saya kan? Ya sudah, saya belum pernah ngomong itu. Saya tidak tahu ada apa di balik itu sehingga kemudian ada anulir dari kebijakan penamaan Laut Natuna Utara. Tapi dan mungkin saya yang terlewat, mungkin setelah itu hingga hari ini mungkin sudah ada perkembangan baru dari penamaan Laut Natuna Utara. Padahal menurut saya penamaan itu sangat strategis karena itu menunjukkan bahwa kita hadir di situ, walaupun itu bukan wilayah teritorial kita 100%, walaupun itu adalah wilayah ZEE kita, tapi kita hadir di situ. Bahwa Indonesia adalah pemilik ZEE, bahwa kita adalah negara yang berhak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi dan yang lainnya. Jadi kebijakan anulasi ini, anulir ini, saya kira kurang produktif terhadap upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya kebijakan sekuritisasi tadi untuk menekankan bahwa wilayah itu adalah wilayah eksploitasi dan eksplorasi kita yang dilindungi oleh hukum internasional yang namanya UNCLOS di pasal 58 sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu kira-kira sedikit dari saya. Terima kasih, silakan Bang Asen.